Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tugas akhir dari perancangan aplikasi mobile dan judul rancangan aplikasi desain kami bernama Bestidoc. Saya Adi Islamai. Saya Witsdan Nabila Tajudin. Saya Guru Saputra. Saya Mita Sriani. Dan teman saya Sigit Rosidin. Oke. Dan ini merupakan pembagian tugas dari tim kami. Saya bertugas sebagai presentation dan juga research. Saya Witsdan Nabila Tajudin sebagai bagian UI dan video design. Saya sebagai research dan analis. Saya sebagai UI UX design. Okay, next. Aplikasi Bestidoc ini aplikasi berbasis mobile yang di dalamnya memfasilitasi user untuk dapat berkomunikasi dan berkonsultasi secara virtual perihal dunia kesehatan. Jadi singkatnya ini tentang user yang akan mau konsultasi tentang kesehatannya dia, tentang gangguannya apa, bisa menggunakan aplikasi kita ini. Next. Ini gambaran dari use case diagram kita ya. User itu pengguna dari aplikasi kita. Lalu ada sebelum dia menggunakan aplikasi ini dia harus register terlebih dahulu untuk mendaftarkan akunnya untuk mempunyai akses ke aplikasi kita ini. Lalu ada login itu untuk ya usernya masuk ke aplikasi kita. Dan di dalam aplikasinya itu ada buat janji dokter, pelayanan dan tanya dokter. Pertama pelayanan ya. Pelayanan itu kita tuh ada buat janji sama dokter dan tanya dokter. Di sini kita melayani tentang konsultasi dari user. Dia mempunyai masalah tentang penyakit apa atau ada konsultasi tentang kesehatan apa yang ditanyakan kepada dokter-dokter. Nah, di dalam sini dia bisa nih membuat janji temu dengan dokter. Lalu ada tanya dokter yang bisa konsultasi dari via chat atau call. Yang untuk yang sekiranya user dan dokter itu jaraknya jauh jadi tidak bisa bertemu, dia bisa menggunakan konsultasi via chat atau call. Dan untuk pembayarannya ini bisa menggunakan bank ya dan dompet digital seperti Shopify seperti gitu-gitu. Bisa menggunakan aplikasi apa sih? Dana kita terhubung dengan dompet-dompet digital yang sudah ada. Next. Nah, dan tujuan dari aplikasi kita itu memberikan solusi terhadap hal yang berkaitan dengan kesehatan pribadi, menyajikan sistem yang friendly, mempermudah akses konsultasi dengan dokter-dokter ahli, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Jadi tujuan utamanya itu sebenarnya tentang masyarakat yang mempunyai masalah tentang kesehatannya yang enggan gitu pergi ke dokter, dia bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu menggunakan aplikasi kita ini. Dan di aplikasi kita ini banyak dokter-dokter ahli dan mempunyai pelayanan yang friendly sehingga user atau pasien nyaman untuk melakukan konsultasinya. Next. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang wireframe mockup prototype yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kita. Wireframe sendiri adalah sketsa kasar yang menggambarkan sebuah situs ataupun aplikasi. Ya, merupakan ini wireframe dari aplikasi kami yaitu Bestidoc. Next.
Nah, di dalam wireframe ini terdapat menu-menu rancangan-rancangan atau sketsa-sketsa yang menjadi mock-up kita nanti. Berikut tampilan mockup yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Awit. Ya, mockup dari tampilan kita ini merupakan tampilan user interface yang lebih jelas beserta rincian visual lainnya. Penggunaan dari mockup ini sendiri yaitu untuk komunikasi, diskusi, kolaborasi, dan mendapatkan masukan mengenai desain sejauh ini. Next. 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 Oke. Ini merupakan simulasi dari prototype. Apa sih sebelumnya prototype itu? Prototype ini digunakan dalam sebuah rancangan aplikasi yang digunakan untuk menentukan mana fitur apa saja yang nantinya tidak dibutuhkan dalam sebuah aplikasi yang akan kita publish atau apa yang akan kita buat selanjutnya. Berikut simulasi prototipe dari aplikasi Bestidoc. Nah, di sini kita memfungsikan tombol-tombol tersebut. Nah, ini masuk ke menu daftar, dan di menu daftar nanti akan muncul sebuah pop-up bahwa sudah mendaftar. Nah, ini halaman jelajah. Kemudian ada masuk menu buat janji. Untuk masuk ke berikutnya, kita menggunakan menu drag. Nah, dalam aplikasi Bestidoc ini juga banyak menu yang bisa dimanfaatkan oleh para user sehingga memudahkan mereka dalam berkonsultasi. Nah, ketika kita mau ke beranda, tinggal mengklik menu home. Ketika yang mencari dokter, tinggal ketik icon search, dan akan ditampilkan dokter pilihan, gitu kan. Nah, ini ketika kita mau buat janji temu, kita tinggal memilih tanggalnya. Nah, ini live chat. Ketika kita mau mengirim pesan, pastikan juga kita sudah menyetujui dalam hal pembayaran. Nah, ini berikut tampilan pop-up-nya. Nah, ini ketika kita mengklik menu kembali, oke, mungkin itu, kemudian lanjut. Nah, dari hasil UI UX yang telah kita buat, kemudian struktur dan rancangan yang kita buat, kita memberikan hasil responden dari 55 responden. Nah, di sini kita memberikan pertanyaan kepada responden. Pekerjaan apa sih yang mereka geluti, sehingga kita bisa tahu nih penilaian itu datangnya dari mana. Di sini bisa dilihat ternyata yang terbanyak adalah dari mahasiswa, hampir 40%. Nah, hasil survei konten selanjutnya akan dijelaskan oleh
teman kami yaitu Mita. Dipersilakan Mita. Untuk hasil kontennya, yang pertama tampilan aplikasi Besti memberikan informasi yang memenuhi kebutuhan tentang kesehatan. 67,3% setuju dan 27,3% sangat setuju. Yang kedua ada tampilan aplikasi Besti.ku memberikan informasi yang berguna bagi Anda. 65,5% setuju dan 29,1% sangat setuju. Kemudian hasil survei akurasi yang akan dibantu dijelaskan oleh Mas Awit. Tampilan aplikasi Besti Docu memberikan informasi yang akurat. Terdapat 55 respon, 65,5% setuju, 10,9% netral, 23,6% sangat setuju. Yang kedua, terdapat tampilan dalam tombol Besti Docu sesuai dengan fungsi. Ada 65,5% setuju, 7,3% netral, 25,5% sangat setuju. Kemudian hasil survei dari UI Besti Doc yang akan dibantu dijelaskan oleh Guru Saputra. Dari hasil UI Besti Doc ini dengan pertanyaan apakah informasi dari desain tersebut ditampilkan sangat jelas. Dari hasil 55 responden, 47,3% menyatakan setuju, 41,8% menyatakan sangat setuju, 9,1% menyatakan netral, dan sisanya menyatakan tidak setuju. Dari desain user interface yang sangat menarik, 50,9% menyetujui bahwa desain user interface-nya sangat menarik. Kombinasi warnanya menyatakan setuju, sebagian besar menyatakan setuju. Begitupun dengan desain tombol dari Besti Doc. Ternyata hasil respondennya sangat menarik. Kemudian hasil survei SUF atau kegunaan dari aplikasi itu sendiri. Dari 55 responden, ada 40% yang memilih di angka tertinggi yaitu angka 5. Dan apakah aplikasi Besti Doc sangat mudah dalam berinteraksi? Ternyata iya. Kemudian sangat mudah juga digunakan oleh orang awam. Nah, berikut kami akan tampilkan apa sih saran dan tanggapan dari para responden terhadap aplikasi Besti Doc ini. Yang pertama ini mungkin nama aplikasinya menggunakan nama yang tidak terlalu sulit diucapkan atau diketikkan. Nah, kemudian ada lagi seperti ini. Nah, agak kurang memudahkan. Oke. Aplikasinya sudah sangat baik dan memudahkan pengguna. Nah, dari masukan-masukan ini, tim kami akan terus melakukan perkembangan sehingga menjadi sebuah aplikasi yang nantinya bermanfaat dan dapat diimplementasikan ke masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.